Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas nafas kehidupan yang selalu Engkau berikan setiap paginya. Bapa, tuntun setiap hari-hari kami, agar kemanapun kami melangkah, Engkau boleh terus beserta dengan kami. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong ajar setiap kami, agar melalui kebenaran firman-Mu, itu boleh terus menuntun kehidupan setiap kami ya Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Jeritan Hati yang Menangis. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Imamat 7 ayatnya yang ke-28 sampai yang ke-29 dan ayat yang ke-37 sampai yang ke-38. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, "Katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahannya. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentahbisan, dan korban keselamatan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai." Ketika saya membaca firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, pikiran saya terbawa dan bertanya-tanya, kenapa firman Tuhan sampai harus berkata di Imamat 7 ayat yang ke-38 demikian, "Itulah hukum tentang korban yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan." Mengapa Tuhan yang Maha Kaya, yang punya segalanya, namun berlaku seperti seorang pengemis? Kenapa Tuhan sampai-sampai memerintahkan umatnya untuk mempersembahkan persembahan mereka? Apakah Tuhan sedang butuh makan atau butuh dana? Apakah Tuhan memerlukan persembahan kita? Apakah isi dan makna jeritan hati Tuhan yang menjerit seperti jeritan seorang pengemis? Hal pertama dan yang mendasari jeritan hati Tuhan yang mengemis dalam hal mempersembahkan korban persembahan adalah Tuhan ingin menyatakan dan menekankan akan betapa seriusnya dosa. Dosa bukanlah perkara sederhana yang biasa kita dengar dengan istilah khilaf atau terkadang sekedar tidak ingat. Dosa adalah perkara serius dan ditebus dengan darah yang dicurahkan. Itulah perkara pertama yang Tuhan ingin sampaikan. Dan itulah alasan utama kenapa Dia sampai memerintahkan, seakan-akan sampai mengemis untuk umatnya membawa korban penebus dosa. Namun hal kedua yang juga sangat penting untuk dimengerti dan dipahami adalah Tuhan ingin mengajarkan satu kerinduan dari hati Tuhan, yaitu arti grace atau kasih karunia. Kasih karunia berkata, sekalipun dosa itu serius dan harus dibayar dengan darah yang tercurah, namun kasih karunia berseru bahwa Dia rela menerima darah pengganti untuk dicurahkan. Seharusnya darah orang yang berdosa itulah yang harus dicurahkan. Namun Allah yang penuh kasih karunia, the God of grace berkata, "Aku memberikan pengampunan dan menerima darah pengganti untuk menebus dosa dan kesalahan." Itulah pewahyuan tentang darah Kristus, darah anak domba Allah yang dicurahkan bagi dosa kita. Seperti domba yang disembelih, domba itu menjerit. Anak domba Allah juga menjerit, seperti jeritan minta belas kasihan dari hati seorang pengemis. Namun jeritan minta belas kasihan ini tidak ditujukan bagi dirinya sendiri, melainkan bagi kita. Domba itu menjerit, "Mercy, mercy," yang berarti belas kasihan, sebab salah seorang saksi mata saat itu
bersaksi demikian. Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Allahku, ya Tuhanku. Aku bersyukur untuk pengorbananmu dan kasih karuniamu. Amin. Jesus loves you, and so do I.